Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbana, berilah kemampuan kepada kami untuk senantiasa beramal yang salih, yang Engkau ridhai, dan limpahkanlah kemanfaatannya kepada keturunan kami. Ya Allah, kami bertobat kepadamu, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, buat orang tua kita yang masih hidup, keluarga Al-Mahmudiyah, siapapun, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah anak-anak kita diberikan kesehatan walafiat, ilmu yang bermanfaat. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang sudah wafat orang tua kita, semoga dalam kuburnya dilapangkan, diluaskan, dihindarkan daripada siksa kubur. Dan semoga kita berdoa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang menjadikan sejarah dalam kehidupan kita. Ramadan kita, puasa kita di tengah-tengah pandemi atau COVID-19. Semoga segera Allah angkat dari muka bumi. Insya Allah dengan keberkahan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sampai pada hari yang kedua, ya. 2 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Alhamdulillah, puasa hari pertama kita lancar. Taraweh kita lancar, tadarus silahkan setiap hari, dan kelihatannya alhamdulillah pada berjalan semuanya. Alhamdulillah. Ya, UAT mana? UAT hadir gak? UAT absen dulu. Absen. Ada ya? Keluarga Gading Raya ada ya? Ya, abang-bang ada semua, Badina.
Alhamdulillah deh gadis Bayu ya ada ya. Kemudian Ceni Bekasi. Salam. Ceni ada ya? Ada. Ya alhamdulillah Teh Ayu, Teh Dea. Ya. Alhamdulillah Mang Eja. Sama abang ya? Ya, siapa yang belum ke absen? Nyusul. De Bagas lagi kerja ya? Depras. Aduh, I'm sorry lupa mulu ah. Horas Medan. Ya, untuk semuanya aja lah karena waktu ya, belum pada masa kali ya. Alhamdulillah, kita harus gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Karena kegembiraan menyambut Ramadan, nih dicatat de pras, dicatat ya. Di surah Yunus ayat surah ke-10 pada ayat ke-58. Dalilnya kita boleh bergembira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, keluarga Al-Mahmudiyah boleh bergembira. Baik yang di Jakarta, di Bandung, di Cibatu, di Garut, dimanapun adanya. Termasuk juga buat saudara-saudara kita dimanapun adanya, muslimin muslimat, boleh bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan boleh bergembira karena cita-cita kita tercapai. Boleh kita bergembira karena sehat dari sakit. Boleh bergembira karena kita memiliki apa yang kita impikan. Termasuk gembira kita dengan datangnya bulan Ramadan. Itu menjadikan dalil bolehnya bergembira ya menyambut Ramadan atau kegembiraan-kegembiraan yang lainnya. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan kemuliaan. Sehingga sebelum masuknya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa siang harinya. Sunnah qiyamul lail pada malam hari yakni tarawih. Bahkan dengan kemuliaan Ramadan tuftahu abwabul jannah, terbukanya pintu-pintu surga. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, tertutupnya pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan dirantainya setan. Bahkan di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Insya Allah semuanya ini kita akan dapatkan oleh kita, keluarga Al-Mahmudiyah, keluarga saudara-saudara kita, keluarga mukminin mukminat, muslimin muslimat. Meskipun Mang Eja sakit gigi ya. Meskipun Ramadan kali ini di tengah-tengah wabah ya. Alhamdulillah keluarga kita mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang di Saudi, di Hong Kong, di Indonesia, dimanapun adanya, bahkan di seluruh penjuru dunia, sekarang lagi mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi.
sekarang lagi mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang namanya apa itu? Lockdown. Lockdown ya. Sudah ada hadis sahihnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab saat akan pergi ke Damaskus, sudah di tengah perjalanan, kembali lagi, karena di Damaskus lagi terjadi wabah Mang Eja. Waktu itu ditemanin oleh Abu Ubaidah. Maka musyawarahlah Umar, Abu Ubaidah, dan sahabat-sahabat yang ikut. Ini lanjutin apa enggak? Kenapa? Karena di Damaskus lagi wabah taun ya. Kemudian Abu Ubaidah berpendapat lanjutkan. Sementara Umar bin Khattab berpendapat kita balik lagi ke Madinah. Ya. Kenapa Abu Ubaidah tidak kembali ke Madinah? Aku akan beriman kepada takdir. Mencek bahasa kita mah sekarang kata kita sekarang mah lah urusan hirup pae mah geus urusan Allah gitu. Ya. Masalah mati hidup mah sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala, katanya Akemal gitu. Orang sekarang kan bilang begitu ya. Masalah mati mah urusan Allah lah, paeh hirup urusan Allah. Kalau Allah sudah nakdirkan paeh. Kalau Allah sudah nakdirkan mati. Maka Abu Ubaidah terus ke Damaskus, sampai Damaskus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara Umar bin Khattab kembali ke Madinah, diikutin oleh sahabat-sahabatnya. Selamat, kata Umar, aku akan menghindari takdir yang satu ke takdir yang berikutnya. Maka pemerintah kita jauh-jauh sebelumnya dengan tahapan yang terencana, lockdown, PSBB, kemudian disusul fatwa MUI, ada fatwa dari PBNU, bahkan dari Muhammadiyah, bahkan sekarang finalnya ya PSBB juga diperpanjang. Kemudian di Ramadan taraweh hanya di rumah, ya tidak hanya kita, Saudi Arabia pun Masjidil Haram, Nabawi, bahkan Masjid Al-Aqsa juga lockdown, ya. Tidak ada yang tidak lockdown semuanya. Oleh karenanya ini kita dalam rangka mengeja, badina, abang-bang, ada ADD, abang, ada semua. Ini yang di Hong Kong juga alhamdulillah hadir. Ya, salam dari keluarga, tuh ada Bahana dulu pernah ke Hong Kong ya, salam buat anak-anak Hong Kong. Katanya begini, Bahana, jangan bilang kita meninggalkan Jumat. Jangan kita bilang meninggalkan taraweh di masjid. Jangan kita bilang meninggalkan Idul Fitri di lapang. Tapi kita ucapkan kata Profesor Dr. Abdus Somad, atau yang lebih dikenal UAS ya. Sekarang sudah profesor beliau. Kita katakan kita melakukan sunnah Nabi. Itu yang penting. Loh, Jumat kok sunnah Nabi di rumah? Loh kok taraweh sunnah Nabi di rumah? Loh kok Idul Fitri sunnah di rumah? Dalilnya sudah dibahas oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh semuanya itu dilaksanakan di rumah Mang Eja. Ya, Mang Eja Jumatan sama abang. Abang-bang sama Debayo seumpama ya. Idul Fitri. Nah, kalau kembali kepada hukum, kan hukumnya Idul Fitri mah sunnah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Artinya dalam kondisi seperti ini, dalam madhab-madhab imam yang lain, sholat Jumat boleh 4 orang. Berarti di rumah boleh, silakan aja. Ya, sekarang sudah disampaikan dalil-dalilnya oleh Ustadz Abdul Somad, para guru. Bahkan waktu saya ngaji di pesantren juga sebetulnya udah denger ya. Tapi kalau saya yang ngomong gak pernah didengar sama umat, itu doang. Beda sama Ustadz Abdul Somad ya. Hukumnya ada, tapi kembali lagi silakan aja. Yang terpenting ketika ibadah di rumah tetap dengan caranya. Jadi sekali lagi kita ucapkan Akemal ya, kita melaksanakan sunnah gitu. Kenapa? Karena Nabi, ada contoh dari Nabi.
Ya, ketika wabah itu merajalela, kamu jangan masuk ke tempat itu. Ketika wabah itu ada di lingkunganmu, maka kamu jangan keluar. Silahkan di rumah, berarti kan sunnah, insya Allah. Ini satu ya, masalah lockdown. Kemudian berikutnya, jangan lupa abang-bang, alhamdulillah bacaan Qur'annya udah lebih maju. Bagus. Ya, udah lebih bagus. Mantap. Ya, Mbak Ana juga mantap, udah lebih bagus ya. Alhamdulillah nih, keagungan Ramadan itu ya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Kenapa? Karena kita melaksanakan ibadah dalam kondisi diuji, luar biasa. Dan dengan wabah corona, seperti yang video diedarkan oleh Badin, banyak sekali manfaatnya. Ya, tidak seharmonis kita ngaji ketika bertatap muka. Ya, harmonis ya harmonis, tetapi ini lebih harmonis. Ya, ada sesuatu yang lain kayaknya. Ya, sehingga ini adalah keberkahan sebetulnya adanya COVID ini, adanya corona ini. Ya, orang semakin dekat berbuat kebaikan melalui media online. Ini juga kan manfaatnya ada corona. Pantas kata Allah ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu itu tidaklah sia-sia. Corona wabah yang mematikan. Iya, tetapi ternyata manfaatnya banyak. Supaya bumi pres dulu. Alhamdulillah kan pres sekarang. Gak macet, ya, gak apa gitu. Di Indonesia juga demikian. Ini hikmah dari salah satunya ada corona. Ya, jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Kemudian dengan Ramadan semakin dekat kita, semakin rindu kita, semakin sayang, semakin saling mendoakan. Ya, hikmahnya dari tidak boleh pulang kampung, yang di luar negeri tidak boleh kembali ke negaranya dulu. Semakin indah kita untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai, walaupun jaraknya jauh. Dengan Ramadan juga kita semakin aktif dalam kebaikan. Ya, seperti saat ini ngaji online itu sudah di mana-mana. Tetapi jika kita harus siap, mungkin ke depan bakal juga diselenggarakan mungkin pendidikan online lah, pesantren online lah, asal jangan itu aja kerja, bukan kerja apa ya, hal-hal yang tidak bermanfaat online, itu maksudnya ya. Dan terakhir, karena ini sudah mau, masih lama maghrib ya. Kemudian berikutnya, kita kembali memahami lagi rukun-rukun haji. Kita kembali memahami apa itu sunnah-sunnah, rukun-rukun puasa ya, bukan haji. Karena tadi jam 1 baru rekaman haji, jadi ingatnya ke haji aja. Rukun-rukun puasa. Rukun puasa yang paling pokok, niat. Sudah kemarin diamalkan niat yang 1 bulan, udah ya? Alhamdulillah. Jangan jadi perdebatan sekarang ya. Itu kemudian menahan dari segala hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian sunnahnya saat berbuka membaca doa buka puasa. Ya. Tahun kemarin hampir kita ribut di kalangan para dai, Mbak Ana. Hampir ribut di kalangan para ustadz kemarin. Kenapa? Karena ada ustadz yang ngomong yang masih memakai doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu, itu bid'ah dan bid'ah ke neraka. Berarti tahun kemarin yang buka puasanya dengan Allahumma laka sumtu ke neraka. Na'udzubillahi min dalik. Padahal ulama Saudi aja yang menjadi ikutannya mereka, seperti yang dilansir oleh Ustadz Abdul Somad, Syekh Utsaimin itu tokohnya Wahabi. Ya, ketika ditanya mana yang boleh dibaca, kata Syekh Utsaimin dikutip dari Ustadz Abdul Somad ya. Boleh Allahumma lakasum tuh boleh.
dahamad doma'u boleh. Yang tidak boleh berantem. Satu. Yang tidak boleh mencap orang masuk neraka. Ini yang nggak boleh. Yang Allahumma lakasumtu masuk neraka. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Dua-duanya boleh. Ya, Allahumma lakasumtu boleh. Kemudian dahabat doma'u boleh. Abah juga, saya juga karena jarang dibaca jadi nggak hafal tamatnya. Jadi bolehlah ya, jangan diperdebatkan. Kalau ingin dalilnya, lihat di YouTube ceramah Ustadz Abdul Somad. Ada Gus Baha, ada Gus Muwafiq, ada Habib Lutfi, A'agim, ada Ustadz Adi Hidayat, ya, dan lainnya. Kemudian berikutnya soal taraweh. Ya, ini juga sunnah, Badina taraweh itu sunnah, Badin. Ya. Mang Eja mau 443 biar cepet, boleh. Mbak Ana mau 11 karena lagi bikin kue, besoknya dijual, boleh. Ditawarin lagi kita ya kalau ada yang baru-baru. Kemudian mau 23, boleh. Bahkan mau 39 rakaat pun boleh. Ya. Yang 11 itu Nabi, yang 23 itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab, yang 39 itu adalah pengikut-pengikut setelah Nabi, setelah para sahabat. Ya, 39 rakaat. Cuma catat, Nabi itu 11, dalam riwayatnya, rakaat pertamanya itu hampir 2 juz baca suratnya, itu baru taraweh yang 2 rakaat pertama. Nah kalau kita kan ambil 11, ya bacaan surahnya kul lebih cepat lagi. Ya, tapi pada intinya tidak mempermasalahkan, sah semuanya juga. Ya, jangan diperdebatkan. Bukan musimnya perdebatan jumlah rakaat tarawih sekarang. Yang 11 boleh, yang 23 boleh, yang 39 boleh. Semuanya boleh sesuai kondisi dan kemampuan kita. Itu untuk masalah tarawih. Kemudian sunnah puasa berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Ya, oleh karena itu kita juga hati-hati di grup nih ya. Gak terlalu malam teriak-teriak sahur. Sahur, baru 1:30 padahal mah. Baru jam 2 padahal mah. Lah kira-kira jam 3 lah teriak-teriak sahur itu. Cukup gitu ya. Jam 2 itu kan orang masih pada tidur. Tapi bukan gak boleh. Cuma etikanya aja. Jangan terlalu malam-malam lah teriak-teriak sahur itu ya. Kira-kira jam 3 atau 3:30 mungkin ya. Nah, mengakhirkan sahur. Berarti setelah Isya boleh sahur? Ya boleh. Jam 1 sahur boleh? Boleh. Jam 2 sahur boleh? Boleh. Jam 3 sahur boleh? Boleh. Tapi yang sunnah mendekati waktu subuh. Hikmahnya untuk apa? Supaya kuat. Kemudian berikutnya ada hal yang penting adalah waktu imsak. Ya. Kita sepakat kemarin sudah di video, sudah diedar bahwa waktu imsak yang sebenarnya adalah azan subuh, ya. Jadi waktu imsak itu adalah azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Bagaimana yang masih ada di mulut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bagaimana? Keluarkan ya. Jadi kalau bagaimana dengan imsak yang ada di Indonesia? Imsak yang ada di Indonesia adalah kasih sayangnya para ulama kepada kita supaya hati-hati, supaya siap-siap kita berhenti makan minum, jangan sampai masuk kepada waktu yang dilarang. Itu maksudnya. Sehingga timbul masalah kata-kata imsak. Dan imsak yang sebenarnya adalah kira-kira 10 menit, yakni cukup untuk gosok gigi, baca ayat 50 ayat, azan subuh, itu imsak sebetulnya ya. Jadi namanya imsak itu. Tapi kemudian jangan disengajakan juga lah. Azan subuh pokoknya imsak. Hati-hati 10 menit sebelum azan subuh itu adalah lebih baik. Ya, walaupun imsak itu adalah azan subuh. Gitu ya. Ini hal-hal yang penting di dalam berpuasa. Nanti insya Allah kita sambung di Sabtu depan.
Sesuai arahan Badina, Bahana, Teh Ayu, barangkali ada yang mau tanya jawab, dipersilakan. Teh Ayu catat yang nanya, kasih hadiah. Ini ada yang mau nanya. Yang di Hongkong yang mau nanya, di WA aja ya, apa di Messenger atau di kolom itu, tanya jawab. Ya, udah lah, saya udah mau maghrib ya Bang Rahmat. Oh cukup baik, siap. Ya demikian, insya Allah ketemu lagi Sabtu depan. Alhamdulillah Bang Rahmat juga Teh Ayu ada kegiatan dengan ada Zoom ini ya. Bisa ngaji sama anak-anak rantau, bisa manasik haji, bisa ngaji online. Alhamdulillah masih ada kegiatan. Mari kita doakan keluarga kita berkah, sehat selalu, bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sempurna. Walaupun tidak pulang kampung, insya Allah yang di kampung sehat walafiat. Teman-teman yang ada dimanapun, ikhwafillah, saudara kita dalam keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabbana, rahmatilah kami, lindungilah kami dari wabah yang sedang terjadi saat ini. Berikan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan ibadah siam Ramadan kami. Berkah kami, berkah keluarga, kedua orang tua, saudara-saudara kami dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke penyiar kita ya dari redaksi Zoom Jati Bening. Mangga.